Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Mulyadiansyah, NIM akhir 220. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Inggris, yaitu unit 1 sampai dengan unit 12. Yang pertama yaitu unit 1. Perbedaan di antara keduanya customer adalah individu atau bisnis yang membeli produk atau layanan melalui transaksi keuangan atau pertukaran sesuatu yang bernilai. Sedangkan konsumen adalah individu atau bisnis yang merupakan penggunaan akhir dari produk yang dibeli oleh pelanggan. Perbedaan customer dan konsumen. Customer adalah orang yang membeli suatu produk kaya kebutuhan dan itu terus-menerus. Kalau konsumen, orang yang menggunakan suatu produk dan pengguna terakhir. Unit 2 yang saya pelajari dari unit 2 adalah mengenai simple present tense, simple past tense, dan present continuous. Simple present tense adalah kalimat yang menyatakan pekerjaan atau kegiatan yang sedang dilakukan saat ini atau dilakukan secara terus-menerus. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kegiatan yang sudah berlalu atau kegiatan masa lampau. Present continuous tense adalah bentuk yang menunjukkan pada tindakan yang sedang berlangsung sekarang atau ketika pembicaraan itu sedang berlangsung. Unit 3 yaitu travel. Dalam unit ini membahas tentang rencana perusahaan, company planning atau jadwal rapat perusahaan untuk membuka cabang baru di luar negeri. Unit ini juga membahas tentang country dan nationality. Unit 4 yaitu troubleshooting. Yang dimaksud dengan troubleshooting yaitu pendekatan sistem untuk pemecahan masalah yang sering digunakan untuk menemukan dan memperbaiki masalah. Selanjutnya, analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategi untuk bisnis. 4 langkah analisis SWOT adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Unit 5 yaitu company history. Dalam unit ini mengajarkan tentang menggunakan simple past, yaitu menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau, yang mana telah selesai atau berakhir di masa lampau itu juga. Contoh dari kalimat simple past yaitu he walked to school yesterday. Kemarin dia jalan kaki ke sekolah. Selanjutnya digunakan present tense, yaitu menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi di masa kini. Contoh dari present tense adalah she sleep with a pillow. Dia tidur dengan bantal. Dalam unit ini juga menjelaskan tentang key dates, yaitu tanggal penting perusahaan. Unit 6, vocab in unit 6. Countable, benda yang bisa dihitung. Example, warehouse, marking, counter. Uncountable, benda tidak bisa dihitung. Example, company information, mineral water. Unit 7 yaitu product. Dalam unit ini menggunakan kalimat komparatif. Kalimat komparatif yaitu kalimat yang digunakan untuk membandingkan antara dua benda atau dua kelompok. To compare berarti membandingkan, sedangkan komparatif adalah perbandingan. Unit 8, dalam unit 8 belajar tentang people. Di sini kita mempelajari tentang beberapa motivasi seorang dalam bekerja, seperti dalam salary, achievement, social interaction, dan status. Kemudian belajar mengenai going to for future digunakan untuk mengungkapkan rencana di masa datang. Baik rencana tersebut analisis atau tidak. Example, I'm going to buy vegetables with my mother next weekend. Dia penggunaan will for the future yaitu untuk menyatakan suatu
yang akan terjadi di masa depan. Example, I will do the laundry tomorrow. Nah, untuk will biasanya digunakan untuk aktivitas yang spontan, sedangkan going to dipakai untuk kegiatan yang sudah direncanakan. Unit 9, Business environment merupakan suatu keadaan yang terjadi di sekitar bisnis secara keseluruhan atau kondisi luar dalam perusahaan atau bisnis yang bisa mempengaruhi laju dari usaha tersebut. Present simple active adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan suatu tindakan. Example, people speak English worldwide. Orang-orang di seluruh dunia mengucapkan bahasa Inggris. Sedangkan present pasif subjeknya adalah subjek pasif karena merupakan subjek yang dikenal suatu tindakan. Example, English is spoken by people worldwide. Bahasa Inggris diucapkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Unit ini juga mempelajari mengenai describing trend, yaitu untuk menggambarkan tren ke dalam sebuah grafik. Unit 10 mempelajari tentang company expeditor atau pengeluaran perusahaan. Company expeditor terdiri dari wages, capital, wages, materials, and share. Di sini juga mempelajari figure and numbers. Unit 11 mempelajari comparative responsibility, artinya sebuah kasus di lingkungan perusahaan. Di sini mempelajari mengenai ethical policy, yaitu kebijakan etika, maksudnya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan atau isu-isu yang ada dalam berkembangnya di masyarakat. Unit ini juga mempelajari tentang conditional sentences type 1 untuk bentuk kalimat sampel vektor alias kalimat yang akan datang. Rumus dari kalimat ini adalah if plus sample present, sample future, will, imperatif. Unit 12, unit ini mempelajari competition, yaitu sebuah kompetisi dari berbagai pasar seperti open market, market share, global market. Dan present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lampau, namun efeknya masih berlanjut. Mempelajari mengenai cara membuat CV. Ada beberapa poin dalam membuat CV seperti skill, interest, work experience, reference, address, education, personal details, positions of responsibility. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.